Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita, amin. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan. Kita tetap bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari dari hari ke hari dalam hidup kita mau terus untuk mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Pastikan hati kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pastikan hati kita siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Di dalam situasi yang masih tidak menentu, tapi satu hal yang kita percaya, kita ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Bahkan nanti juga kita akan perjamuan kudus. Saya percaya tubuh dan darah Yesus menyucikan setiap kita dijadikan baru. Pastikan saudara berpartisipasi dan pastikan saudara terlibat di dalamnya, dan pastikan saudara mengalami perubahan dan lawatan Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami teramat bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Satu hari lagi Kau beri, satu hari lagi Kau nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sanggup menjamah melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami yang datang dengan berbagai beban yang berat, kami diberikan kelegaan. Kami yang sakit, kami mengalami kesembuhan. Semua karena hadirat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kuasa hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hati kami juga siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang kami perlukan, yang kami butuhkan Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Yesus dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu. Wow, Tuhan itu baik, amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Tanggalkan setiap bebanmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Percayalah sukacitanya berlimpah atas kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
hari ini kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu selama matahari masih bersinar dan selama bumi ini masih berputar, mujizat-Mu ada bagi kami. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Teguh janji-Mu ya Tuhan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Angkat tanganmu. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apapun keadaan saudara hari-hari ini, tapi melalui pujian ini saya mau berkata bahwa Tuhan baik dan Tuhan mengasihimu. Dia memiliki rancangan yang sempurna dalam hidupmu. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah Dia sanggup menolong setiap kita. Engkau yang lemah, Dia berikan engkau kekuatan. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, percayalah Dia sanggup menyembuhkan engkau. Buka hatimu saat ini, sembah Tuhan, angkat tanganmu. Biar kekuatan Tuhan tercurah menaungi engkau. Biar pengurapannya nyata dalam hidup.
nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Aleichem. Jemaat Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang barang apapun juga, tapi nyatakan kepada Tuhan semua keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Jadi jemaat Tuhan, kita harus selalu bersuka cita dalam hidup kita. Untung atau rugi, berhasil atau gagal, kita harus bersuka cita. Karena Allah memanggil kita untuk mengucap syukur, untuk bersuka cita. Ya, apapun kita alami, ya, berhasil atau gagal. Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil menurut rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang terpanggil menurut rencana Allah. Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Untung atau rugi, berhasil atau gagal, ya, maju atau mundur, sehat atau sakit, itu semua bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Makanya tadi saya katakan kita selalu bersuka cita, ya, praise to praise, bersuka cita terus. Itu yang Tuhan mau, ya, bergembira terus dalam menghadapi tantangan dunia ini. Apapun masalah yang kita hadapi. Seperti yang dialami oleh hamba Tuhan Yusuf. Ya, Yakub itu mempunyai 12 anak. Yakub mempunyai 12 anak. Ya, Yusuf itu anak yang ke-7. Benyamin anak yang ke-8, paling bungsu. Yusuf anak yang ke-7. Nah, Yusuf ini paling disayang sama orang tuanya. Makanya orang tuanya, Yakub, membelikan jubah yang bagus untuk Yusuf. Maka saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf, mulai membenci Yusuf karena dia dikasih sama ayahnya. Apalagi waktu Yusuf berdoa, bermimpi. Yusuf bilang begini, dengarkan, saya itu bermimpi begini. Kita itu ada di ladang sedang mengumpulkan berkas-berkas gandum. Lalu gandum saya ditaruh di tengah. Lalu semua gandum kalian itu menyembah kepada gandum saya. Menyembah kepada gandum saya. Wah, kakaknya Yusuf marah semua. Masa engkau mau jadi raja dan kami mau nyembah engkau? Ya, tapi Yusuf hanya mimpi saya. Itu dari Tuhan. Lalu Yusuf mimpi lagi yang kedua kali. Dia bilang, dengarkan mimpi saya. Saya itu bermimpi, saya melihat ada matahari, bulan, dan 12 bintang tunduk sujud kepada saya. Wah, maka ayahnya Yusuf, ya, itu menegur Yusuf. Yusuf, apa yang kamu mimpikan itu? Ya, tapi apa yang terjadi? Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf itu marah sekali pada Yusuf, membenci Yusuf. Dia katakan tukang mimpi, ya. Udah sayang tukang mimpi, ya. Suatu ketika, ya, Yusuf dia disuruh ayahnya untuk melihat kakak-kakak yang ada di padang sedang menggembalakan binatang, kambing, domba. Lalu waktu Yusuf pergi ke sana mencari, dari jauh kakak-kakaknya Yusuf lihat Yusuf. Nah, itu tukang doa datang, tukang mimpi datang. Mari kita bunuh dia. Ya, mari kita bunuh dia supaya kita tahu benar gak itu mimpinya. Waktu Yusuf sudah dekat, Yusuf ditangkap sama kakak-kakaknya. Dia mau dibunuh sama kakaknya. Tetapi Ruben itu anak yang paling sulung. Ya, kakaknya Yusuf yang paling tua, namanya Ruben. Ruben datang, jangan kita bunuh adik kita. Adik kita itu kan saudara daging dengan kita. Jangan kita bunuh. Lebih kamu masukkan saja ke dalam sumur yang kosong. Masukkan ke dalam sumur yang kosong. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Dalam sumur yang kosong itu tiba-tiba
muncullah ya pedagang-pedagang dari Ismail. Pedagang Ismail datang. Lalu mereka melihat, loh, ada pedagang Ismail yang datang. Mari kita jual Yusuf. Ya. Itu Yehuda katakan, jangan kita bunuh adik kita, lebih kita jual saja ke pedagang-pedagang daripada Ismail itu. Kita jual. Dan semua setuju. Akhirnya Yusuf diambil dari sumur kosong. Kemudian dijual kepada pedagang-pedagang dari Ismail. Lalu pedagang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar. Ya, ajudannya Raja Firaun. Ajudannya Raja Firaun. Lalu Yusuf dipekerjakan di rumahnya Potifar. Nah, Potifar itu punya istri yang cantik. Setiap hari istrinya Potifar itu mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Tapi Yusuf tolak terus. Yusuf bilang, saya sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengepalai rumah ini. Ya, maka saya harus melakukan tugas saya. Setiap hari, katakan di Alkitab, berkali-kali istrinya Potifar mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan. Tapi Yusuf tolak terus. Suatu ketika, istrinya Potifar sudah benar-benar marah. Lalu dia mau ajak Yusuf untuk melakukan hubungan, tapi Yusuf berontak. Kemudian istrinya Potifar, dia tarik bajunya Yusuf, dia pegang, Yusuf lari. Pada saat Potifar datang, istrinya Potifar kasih tahu, coba itu orang Ibrani yang kau bawa ke sini, itu Yusuf. Dia mau memperkosa saya berontak, ini bajunya ini. Ya, Potifar marah sekali. Dia ambil Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf kakinya diikat, dibelenggu. Lalu apa? Lehernya dijepit dengan besi. Dikatakan dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Ya. Mereka ayat 18. Mazmur 105 ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah digenapi dan janji Tuhan membenarkannya. Itu oleh Yusuf. Kasihan, dia menderita sekali itu. Ya. Pada saat Yusuf ada di dalam penjara. Ya. Ada seorang yang tawanan yang bersama dengan Yusuf. Dia punya mimpi. Lalu Yusuf memberitahukan arti mimpinya itu, bahwa engkau akan dikembalikan kepada Firaun untuk kerja di sana. Dan benar terjadi. Dia keluar penjara, dipekerjakan pada Firaun. Suatu ketika, waktu Firaun bermimpi juga. Firaun bermimpi. Dia ceritakan mimpinya kepada semua ahli nujumnya. Dia bilang, saya bermimpi. Saya berdiri tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncul lembu tambun. 7 lembu tambun keluar dari sungai Nil. Sesudah itu kalau lagi 7 lembu yang kurus sekali keluar dari sungai Nil. Lalu 7 lembu yang kurus ini memakan lembu yang tambun 7 itu. Tapi tetap kurus. Itu mimpinya Firaun. Lalu Firaun bermimpi lagi untuk kedua kalinya. Dia bilang, saya berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncul 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk. Sesudah itu kalau lagi 7 bulir gandum yang kosong, ya, yang kurus kosong. Lalu 7 bulir yang gandum yang kosong ini memakan gandum yang gemukin, tapi tetap kurus. Nah, Firaun kasih tahu kepada ahli nujum, apa artinya itu? Nggak ada seorang pun yang tahu. Firaun marah sekali. Ya. Lalu orang yang di penjara bersama dengan Yusuf beritahu kepada Firaun, ada seorang di dalam tahanan namanya Yusuf. Dulu dia memberikan saya pengertian tentang mimpi saya, sampai saya bisa dikeluarkan kembali lagi bekerja di sini. Lalu Raja Firaun bilang, coba panggil Yusuf ke sini. Yusuf dimandiin, dikasih baju yang bagus untuk menghadap ke Raja Firaun. Pada saat Raja Firaun menyampaikan mimpinya kepada Yusuf, dia bilang, Yusuf, saya bermimpi, ya. Saya berdiri sungai Nil, muncul lembu tambun 7. Dan muncul lagi lembu kurus 7. Lalu lembu yang kurus itu makan lembu yang tambun tapi tetap kurus. Saya juga mimpi. Keluar dari sungai Nil itu 7 bulir gandum yang gemuk.
Lalu sudah itu keluar lagi 7 bulir gandum yang kurus. Yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk tetapi tetap kurus. Lalu raja bilang, apa maknanya? Yusuf bilang, Tuanku Baginda Raja, itu sebetulnya mimpi Baginda itu sama saja artinya. Artinya 7 lembu yang gemuk dan 7 gandum yang gemuk itu adalah 7 tahun akan terjadi kelimpahan di Mesir. 7 tahun akan terjadi kelimpahan di Mesir. Dan 7 lembu yang kurus dan 7 gandum yang kurus, artinya 7 tahun juga akan terjadi kelaparan paceklik di Mesir. Maka Baginda Raja, saya minta kepada Baginda Raja supaya rakyat itu bisa terjamin. Baginda Raja, pilih seorang yang bisa memimpin untuk mengumpulkan gandum selama 7 tahun berkelimpahan supaya disimpan di suatu tempat, sehingga pada saat 7 tahun kekurangan itu rakyat bisa membeli. Lalu raja bilang, Yusuf, aku yang mengangkat kamu, kamu yang saya angkat untuk melaksanakan mimpi saya itu. Nah, waktu itu umurnya Yusuf itu 30 tahun. Waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya umur 17 tahun. Jadi 13 tahun lamanya Yusuf menderita sampai dia diangkat jadi wakilnya Firaun. Lalu Yusuf mulai menghimpunkan semua gandum selama 7 tahun berkelimpahan. Nah, kekeringan ini, waktu kekeringan datang, ya, semua orang tidak punya gandum, termasuk saudaranya Yusuf yang ada di Kanaan dan ayahnya Yusuf, ya, Yakub. Yakub dan anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf, tidak ada makanan, kering sampai ke tanah Kanaan. Lalu Yakub katakan kepada kakaknya Yusuf, coba kamu ke Mesir. Di Mesir berkelimpahan, ada seorang raja di sana yang bijaksana, berkelimpahan. Coba kamu ke sana, belikan kita gandum. Lalu kakaknya Yusuf ini pergi ke Mesir. Lalu waktu Yusuf lihat kakaknya, Yusuf kasihan, terharu, tapi dia tidak memperkenalkan bahwa dialah Yusuf. Terharu. Lalu dia tanya, kamu dari mana? Kami dari Kanaan. Siapa nama ayah kamu? Kami ayahnya namanya Yakub. Kalian bersaudara berapa? Kami bersaudara 11 orang. 12 orang, tapi satu sudah mati. Satu sudah mati. Yusuf tahu bahwa dialah yang dikira mati itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf kasih dia makanan, lalu dibawa ke Kanaan untuk kasih makan kepada ayah, dan semua bisa hidup. Sesudah itu datang lagi mereka karena makannya sudah habis lagi. Datang lagi mereka datang ke Mesir untuk mengambil makanan. Waktu sampai ke sana, Yusuf membawa mereka masuk ke dalam ruangan. Yusuf tidak tahan lagi. Dia bawa masuk ke dalam ruangan. Lalu dia suruh semua orang Mesir keluar dari ruangan. Suruh keluar. Sesudah orang Mesir keluar dari ruangan, Yusuf berteriak menjerit di hadapan saudaranya, akulah Yusuf yang kamu jual. Aku Yusuf yang kamu jual. Saudaranya Yusuf semua ketakutan. Dikira Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf bilang, jangan kamu takut. Jangan kamu kira saya akan membalas kalian. Tidak. Ini semua rencana Tuhan untuk kita Israel, Yakub, dan kita Israel, supaya kita hidup. Maka Tuhan mengutus saya datang ke Mesir dengan cara kamu menjual saya. Itu semua rencana Tuhan membawa saya ke sini supaya kita semua bisa hidup. Lalu sudah itu Yusuf merangkul semua kakaknya. Dia rangkul semua kakaknya, juga adiknya Benyamin. Dia rangkul, ya, terharu sekali. Waktu saya baca dengan ini, saya sendiri terharu. Betapa Yusuf penuh kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia balas dengan kasih. Dia murah hati. Kenapa? Yusuf tahu saya ini dipakai Tuhan melaksanakan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, ini jalan Tuhan bagi saya untuk menyelamatkan Israel, Yakub dan keluarga, untuk menyelamatkan kita semuanya. Ini rencana Tuhan.
Bukan kalian yang lakukan ini, kalian hanya sebagai alatnya, tapi saya ini adalah rencana Tuhan. Nah itu dia. Bayangkan 17 tahun lamanya, 13 tahun lamanya Yusuf menderita luar biasa, melaksanakan rencana Tuhan baginya, melaksanakan jalan Tuhan baginya untuk menyelamatkan Israel itu. Oleh sebab itu, waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, rencana Tuhan selesai. Lalu Yusuf membawa ayahnya Yakub dan kakak-kakaknya dan adiknya pindah ke Mesir. Mereka pindah ke Mesir sampai berkembang biak di Mesir. Pada saat orang Israel keluar dari Mesir, sebanyak 600.000 orang Israel keluar dari Mesir. Itu turunan Israel semua itu. Ya, jadi bayangkan, ini rencana Tuhan terjadi bagi Yusuf. Rencana Tuhan menyelamatkan Israel sampai keluar dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan, 600.000 orang. Ya, tapi yang bisa berhasil sampai ke Kanaan hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain mati di padang gurun. Kenapa? Mereka melanggar firman Tuhan, berontak pada Tuhan, mati semua. Maka Yosua Kaleb lah yang melanjutkan semuanya itu. Ini semua rencana Tuhan yang dahsyat. Maka tadi katakan dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil menurut rencana Allah. Roma 8:28. Jadi jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, kalau kalian menghadapi apapun dalam hidupmu, jangan ngomel, jangan mundur, jangan bersungut, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan manusia. Tuhan sedang melaksanakan rencananya di dalam engkau. Ya, berhasil atau gagal, untung atau rugi, maju atau mundur, sakit atau sehat, engkau harus mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik kepada kita. Kalau kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, jangan kita mundur. Seperti katakan dalam Amsal 24:10. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada saat kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan kita kecillah nyali kita, kekuatan kita. Kita berani seperti Yusuf, menghadapi tantangan 13 tahun di penjara, dijepit lehernya dengan besi dalam penjara dan sebagainya. Tapi Yusuf tetap sabar. Dia tahu bahwa ini jalan Tuhan bagi saya, rencana Tuhan bagi saya. Dan puji Tuhan, memang rencana Tuhan itu terjadi baginya. Seperti waktu Goliat, waktu Daud melawan Goliat. Goliat itu raksasa dari Filistin. Waktu Goliat maju mau membunuh Daud, bukannya Daud mundur, Daud juga maju menghadapi. Akhirnya Goliat yang roboh. Daud berani karena nama Tuhan. Tuhan menyertai Daud, berhasil. Ya, demikian juga Yusuf. Yusuf berani menghadapi 13 tahun tantangan itu, penderitaan. Akhirnya dia memperoleh kemenangan. Rencana Tuhan digenapi semua itu. Semua itu karena kasih karena Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Dan saya minta kepada kalian jemaat Tuhan, ya, saya tahu mungkin ada di antara kalian yang mengalami seperti begini. Masalah demi masalah. Jangan mundur. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah mau melaksanakan rencananya dalam kita. Itu bagi kita yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Roma 8:28 itu. Rencana Tuhan bagi kita terlaksana. Saya minta kepada kalian jemaat Tuhan yang diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus berikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Dalam Habakuk, di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan berjalan maju menyelamatkan kita yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Habakuk 3:13. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi. Kita semua diurapi Roh Kudus. Tuhan menyelamatkan kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Allah punya rencana dalam semua perkara yang kita alami. Bersukacitalah engkau, hai suami istri, keluarga-keluarga, anak Tuhan, hamba Tuhan. Bersukacita, bergembiralah. Rencana Tuhan sedang terjadi dalam kita yang diurapi dengan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama.
Mari kita berdoa. Haleluya. Semalapi mana pamalapa katakan tanarunam. Husana, husana, husana pemalamin aku malapala. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Kami mohon padamu Tuhan, dituliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kami memiliki roh seperti Yusuf yang kuat menghadapi semua tantangan, tapi semua itu rencana Tuhan baginya. Sampai Yusuf menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, sampai keluarganya Yusuf, Israel, Yakub dan Israel selamat semua karena Yusuf. Tuhan, berikan kami hati seperti Yusuf, berikan kami roh penguasaan diri seperti Yusuf Tuhan, supaya kami berani menghadapi semua tantangan itu. Terima kasih Tuhanku. Saat ini kami akan masuk perjamuan kudus. Kami yakin kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus yang memberikan kami kekuatan, tenaga, kuat, kuasa di bumi dan di surga, memperoleh kemenangan yang gilang gemilang, supaya kami selalu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami dalam kebaktian perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya akan membacakan tentang syarat perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. Dari Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita makan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya, masuk surga kekal bersama dengan Yesus. Itulah pentingnya kita harus ikut perjamuan kudus. Tuhan mengasihi kita semuanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua roti dan anggur yang Kau sediakan bagi kami untuk perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus menjadi Maha Kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus yang kami akan makan dan minum, supaya kami menjadi satu dengan Yesus Kristus, bahkan masuk surga bersama-sama kekal di surga. Roh Kudus, tolong kami untuk ikut perjamuan kudus ini. Tuhan, jikalau kesalahan dan dosa kami mohon ampun. Mari jemaat Tuhan, kita minta ampun sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita bertobat dulu, minta ampun dulu. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami banyak sekali kelemahan dosa-dosa. Sebab itu sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah salah dan dosa kami semua. Mohon Tuhan Yesus, basuhlah kami semua oleh darah Tuhan Yesus, lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba, supaya kami layak makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Roh Kudus pimpin kami untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini. Jemaat Tuhan, angkatlah cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat di tangan kananmu. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang dicabik-cabik oleh cambuk. Karena dosa, kejahatan, pemberontakan kita, maka dia diremukkan untuk kita semuanya. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang sakit-sakitan dan lemah menjadi kuat dan sembuh. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita akan diubah
menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bersama ketemu dengan Yesus di alam awan. Itulah tubuh kita diubah jadi tubuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengangkat daging Tuhan di tangan kita dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Angkatlah anggur di tangan kananmu, darah Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita manusia. Darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba. Darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, dan segala macam kutuk yang mengikat kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan lakukan mujizat-mujizat yang dahsyat dalam hidup kita. Dan darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga, kekal sampai selama-lamanya. Inilah darah Yesus. Angkat darah Yesus di tangan kananmu. Mari kita minum darah Yesus Kristus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu ke atas. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1:7-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan kita yang sakit. Saya minta supaya kita semua angkat tangan ke atas, supaya Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyembuhkan kita yang sakit. Roh Kudus membebaskan kita dari belenggu iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Roh Kudus akan mengubah kita semua jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus berikan kita karunia-karunia dan kuasa, dan Roh Kudus lakukan mujizat dalam seluruh kehidupan kita. Angkat kedua tanganmu ke atas, berharaplah pada Tuhan Yesus Kristus. Hosana, hosana, hosana. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan kami semua terangkat kepadamu. Kami haus rindu menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagikan tiupan angin yang sangat kencang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elapa malabakan takkan tanah nama, urapa malabakan tontana nama, erosan tanah nama, elentama nama umpalakum tarma. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, sembuhkan kami Roh Kudus. Roh Kudus, bebaskan kami dari belenggu iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Lepaskan kami Roh Kudus. Roh Kudus, ubah kami semua jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus, berikan kami karunia-karunia dan kuasa di saksi Kristus. Roh Kudus, adakan mujizat-mujizat terjadi dalam seluruh kehidupan kami, dalam pelayanan kami, supaya nama Tuhan Yesus permuliakan semuanya ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengalir melimpah kepada kami, memenuhi kami, mengurapi kami. Sekarang kami diberikan kuasa untuk jadi saksi Kristus. Dari sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat daripadanya. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, menjadikan kita manusia lain, memberikan pada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus
dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 hosanna, hosanna, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat.